Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linta Isra Buana dari kelompok 7 dengan akhiran NIM 20 akan mempresentasikan tentang adverb clause. Nah, langsung saja kita ke materi yang akan dibahas. Nah, materi yang akan dibahas kali ini adalah pengertian adverb clause, jenis-jenis adverb clause, dan contoh penerapan adverb clause. Pengertian adverb clause. Adverb clause merupakan klausa yang berfungsi memberi keterangan pada pekerjaan atau keadaan yang terkandung dalam kalimat. Adverb clause yang juga dikenal sebagai subordinate clause, dependent clause yang memiliki fungsi sebagai kata keterangan dalam sebuah kalimat. Adverb clause dapat mengindikasikan reason atau alasan, contrast atau perbedaan, condition atau keadaan, time atau waktu, place atau tempat, purpose atau tujuan, comparison atau perbandingan, dan manner. Selanjutnya, jenis-jenis adverb clause. Jenis adverb clause yang pertama yaitu adverb clause of reason. Adverb of reason adalah adverb clause yang memberi makna reason atau alasan, biasanya diawali oleh adverb because, since, as, know that. Contohnya yaitu pada penggunaan because, contohnya I go to library every day because I like reading. Yang artinya aku pergi ke perpustakaan setiap hari karena aku suka membaca. Selanjutnya, untuk yang penggunaan since, contohnya she stay at home since it rains. Artinya dia tinggal di rumah karena hujan. Untuk yang penggunaan as, contohnya I can come to your party as my mother is sick. Artinya aku tidak dapat datang ke pestamu karena ibuku sakit. Sedangkan untuk yang know that, contohnya know that you have finished your homework, you can sleep. Artinya karena kamu sudah menyelesaikan PR-mu, kamu dapat tidur. Jadi selanjutnya yaitu adverb clause of contrast. Artinya adverb clause yang memberikan makna kontras atau perbedaan, biasanya diawali oleh adverb although, even though, dan whereas. Contohnya dalam penggunaan although yaitu I rarely eat hotdog although I like it. Artinya aku jarang makan hotdog walaupun aku menyukainya. Sedangkan contoh yang even though yaitu even though you don't want to talk to me, I will always be kind to you. Artinya, walaupun kamu tidak mau berbicara kepadaku, aku akan selalu baik kepadamu. Dan contoh yang whereas yaitu Mr. John is still young whereas he looks old. Artinya, Tuan John masih muda walaupun dia terlihat tua. Jenis adverb clause selanjutnya yaitu adverb clause of condition, yang bermakna adverb clause yang memberi makna condition atau keadaan, biasanya diawali oleh adverb if atau jika, unless kecuali jika, dan as long as atau selama. Contohnya adalah jika menggunakan if yaitu I can buy a car if I save some money. Artinya aku bisa membeli sebuah mobil jika aku menabung beberapa uang. Sedangkan untuk penggunaan as long as yaitu you can go hang out as long as you can go home at 6 PM. Artinya kamu bisa pergi jalan-jalan selama kamu bisa pulang jam 6 sore. Sedangkan untuk penggunaan unless yaitu you will not get a good score unless you study every day. Artinya kamu tidak akan mendapatkan nilai yang bagus kecuali jika kamu belajar setiap hari. Untuk jenis adverb clause selanjutnya yaitu adverb clause of time. Adverb clause ini biasanya bermakna time atau waktu dan menggunakan adverb berupa when atau ketika, after atau setelah, dan before atau sebelum. Berikut ini contoh penggunaan tiga adverb tadi. Penggunaan when, contohnya she has to go when her old brother comes. Artinya dia harus pergi ketika kakak laki-lakinya datang. Sedangkan penggunaan after, contohnya I will go to beach after I have done my examination. Artinya aku akan pergi ke pantai setelah aku menyelesaikan ujianku. Untuk penggunaan before, contohnya before I go fishing with my father, I buy fishing line. Artinya sebelum aku pergi memancing dengan ayahku, aku membeli tali pancing terlebih dahulu. Adverb clause of time sendiri bermakna sebagai berikut. Yang pertama, menerangkan kejadian dalam waktu yang pendek.
Yang kedua, menerangkan suatu kejadian dalam waktu yang agak panjang. Yang ketiga, menerangkan suatu kejadian yang berulang-ulang. Yang keempat, menerangkan suatu kejadian yang berurutan. Yang kelima, menerangkan kejadian yang berkelanjutan. Jenis adverb clause yang selanjutnya yaitu adverb clause of place. Adverb clause ini biasanya memberi makna tentang place atau tempat yang biasanya diawali dengan adverb where atau di mana dan wherever yang artinya dimanapun. Contoh penggunaannya yaitu penggunaan where, contohnya we visit the beach where we have ever visit before. Artinya kita berkunjung ke pantai di mana kita pernah berkunjung sebelumnya. Sedangkan untuk penggunaan wherever, contohnya I will follow you wherever you go. Artinya aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Jenis adverb clause selanjutnya yaitu adverb clause of purpose. Adverb clause ini memberi makna purpose atau tujuan. Biasanya diawali dengan adverb so that atau agar dan in order that yang artinya agar juga. Contohnya, pada penggunaan so that, contohnya I read a lot so that I can get much information. Artinya, aku banyak membaca agar aku bisa mendapatkan banyak informasi. Untuk penggunaan in order that, contohnya my aunt eat vegetable in order that she could stay healthy. Artinya, bibiku memakan sayuran agar dia bisa tetap sehat. Jenis adverb clause selanjutnya yaitu adverb clause of comparison. Adverb clause ini memberi makna comparison atau perbandingan yang menyatakan tingkat perbandingan antara dua benda atau lebih. Kata penghubung yang biasanya digunakan yaitu as bla 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 s dan more bla 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 than. Contoh penggunaannya yaitu pada penggunaan as bla 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 s, contohnya Rafa runs as fast as Raffi. Artinya Rafa berlari secepat Raffi. Untuk penggunaan more bla 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 than, contohnya Naufal is more diligent than Wisnu. Artinya Naufal lebih rajin daripada Wisnu. Jenis adverb clause selanjutnya yaitu adverb clause of manner. Adverb clause ini yang memberi makna manner yang menyatakan bagaimana seseorang bekerja atau melakukan sesuatu. Kata penghubung yang digunakan adalah as if, dan as though. Contoh penggunaannya yaitu pada penggunaan as if yaitu Linda walks as if she were an actress now. Artinya, Linda berjalan seolah-olah dia adalah seorang aktris. Pada penggunaan as, contohnya the student must do as the teacher instructed. Artinya, murid-murid harus melakukan seperti yang guru perintahkan. Pada penggunaan as though, contohnya Rizky treats me as though he were my father. Artinya, Rizky memperlakukanku seolah-olah dia adalah ayahku. Nah, untuk menambah pengetahuan teman-teman, bisa disimak video berikut ini. Hi, welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson, we will talk about adverb clause. What is adverb clause? Ya, seperti yang kita ketahui, clause adalah kumpulan kata-kata yang terdiri dari subjek dan verb. Jadi kelompok kata yang terdiri dari subjek dan verb gitu ya. Nah, dalam clause ini ada macam-macam nih, ada noun clause, ada adjective. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi tentang adverb clause dari saya. Semoga menambah pengetahuan teman-teman semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.